cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada nabi, cinta kepada perempuan yang membuat kita bisa selamat dari neraka jahanam adalah ketika diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Kedua, saya pernah membaca hadis sabar terjadi pada tabrakan yang pertama. Bolehkah kita membalas setelah itu? Ini kronologisnya bukan cerita masalah orang kelahi. Bolehkah kita membalas setelah itu? As-sabru fi sadmatil ula, sabar pada pukulan yang pertama. Jadi Nabi menengok ada perempuan anaknya mati, meninggal. Lalu kata Nabi, sabar ya. Kata Nabi, sabar ya. Lalu apa kata dia? Alaika anni fa innaka lam tusib bimusibati. Pergi sana. Ente nyuruh-nyuruh sabar kan karena ente tak kena musibah macam aku. Pergi sana. Setelah Nabi pergi, datang orang ngasih tahu. Ente tahu siapa yang ente usir tadi? Enggak, Nabi itu. Hah? Nabi. Akhirnya besok dia datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ya, aku mohon maaf. Semalam aku sudah ngusir engkau ya Rasulullah. Sekarang aku sudah sabar. Muncullah hadis nih. Itu namanya asbabul wurud, kronologis. Kata Nabi, innamas sabru fis sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Ente kalau mau sabar dari kemarin-kemarin, makin lama makin sabar. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, bolehkah sabar pada yang pertama habis itu dibalas? Bukan sabar namanya. Untung dia bertanya. Coba kalau tak bertanya Dinda mahasiswa nih, bacanya sendiri, pahaminya sendiri. Sabar pada pukulan yang pertama. Oh, kalau gitu dipukul kawan pertama sabar. Besok tengoklah. Nah, pahami baik-baik cerita tentang hadisnya. Itulah gunanya mengaji. Ada pertanyaan, ada dialog. Apa maksud hadis dari Abu Umamah? Aku menjamin satu rumahku di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bergurau. Satu rumah di atas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Surga luas. Di dalam surga itu ada rumah-rumah. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Bahbuhah, bagian tengah. A'la, bagian atas. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Siapa yang punya rumah di surga? Satu, man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid, banallah baitan mislahu fil jannah. Dibangunkan Allah satu rumah di surga. Kita tak bisa bangun masjid. Jangankan bangun masjid, bangun rumah kita pun tak bisa. Susah, miskin. Siapa lagi yang bisa punya rumah di surga? Man shalla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah. Salat qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan untuknya satu rumah dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dibangunkan satu rumah dalam surga. Ada lagi 3. Siapa dia? Man tarakal. Siapa yang meninggalkan mira', jidal. Siapa yang meninggalkan jidal, berdebat, tak mau dia berdebat, maka dibangunkan Allah dia satu surga, satu rumah di dalam surga. Yang satu lagi, man tarakal kadhib. Siapa yang meninggalkan dusta, walaupun bercanda, bergurau, demi untuk supaya orang ketawa, dibuatnya cerita-cerita dusta bohong, ditinggalkannya itu, dibangunkan Allah satu rumah di tengah surga. Yang ketiga, siapa yang itu? Kata Nabi SAW, man ahsana khuluqahu. Siapa yang memperbaiki adabnya, akhlaknya. Yang meninggalkan debat, rumah di pinggir surga. Yang meninggalkan dusta, rumah di tengah surga. Yang memperbaiki akhlaknya, rumah di atas tinggi surga. Kalau gitu saya biarlah tak punya rumah Pak Ustadz, asal masuk surga. Bukan begitu memahami hadis ini. Kita selalu disuruh wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kalian persaingan dalam merebut. Kalau gitu kita tak boleh debat Pak Ustadz. Debat